terus ada kendala di finalisasi. Misalkan kalian udah isi semua nih data pokoknya, terus kalian malah gagal terus. Nah, itu memang udah. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi bersama aku di channel Yoga and Alamsyah. Oke, jadi di video kali ini teman-teman semua, aku akan jelasin seputar pendaftaran ulang mahasiswa baru jalur seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini aku akan bahas yang kalian tanyakan juga, ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi guys, dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Oke, kita langsung aja. Kalian login ya kalau udah login. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama, di sini ada pertanyaan bahwa di situ kan sebelum itu kalian mengupload dulu ijazah dan surat pernyataan pendaftaran ataupun surat pernyataan seleksi mandirinya ya, SM-nya. Nah, di situ kalian kan nanti ada yang bukti pernyataan pendaftaran ataupun bukti kalian lulus di SM UNES. Nah, itu kalian print itu ya, ataupun dalam ya print lah, terus kalian scan dan upload deh kayak gitu ya yang itu. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian boleh DM, nanti aku tunjukin contohnya. Oke, aku punya contohnya. Nah, dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nanti ya, sebelum aku ke alurnya, pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Sambil ini aja ya, sambil ke alurnya aja. Bentar. Oke, aku sambil itu ya, sambil jelasin juga. Nah, untuk misalkan kalian yang udah ngisi semua ini, terus ada kendala di finalisasi. Misalkan kalian udah isi semua nih data pokoknya, terus kalian malah gagal terus. Nah, itu memang biasanya itu karena kalian cek dulu aja. Kalau misalkan memang udah lengkap semua, masih tetap gitu, berarti itu servernya, websitenya ya, yang karena memang banyak yang itu usernya lagi aktif ya, kayak gitu. Jadi kalian gak usah khawatir, jadi kalian harus pilih-pilih waktu yang tepat juga, dicoba terus. Emang kayak gitu kan, kita barengan banyak yang pakai websitenya ataupun ininya ya, kayak gitu. Dan lagi ada pertanyaan lagi, Kak, gimana sih ini pengisiannya ini nggak selengkap yang kakak contohin gitu. Nah, kok nggak ada foto? Kenapa aku misalkan kalian ada yang nggak lengkap, karena ini aku memang pendaftar KIP kuliah. Bedanya dengan reguler itu lebih lengkap karena ada dokumen pendukung juga kayak gitu. Ini fotoku kok jadi gini ya, sinyal ini, bentar. Balik lagi kan. Kayak gitu ya. Kalian ada yang keburu finalisasi, tiba-tiba ada yang datanya yang salah. Nah, kalian itu bisa sebenarnya diperbaiki, namun harus menghubungi dulu data pokok UNES melalui emailnya kayak gitu. Oke, nah kita langsung aja. Kalian isi aja ya kan biodatanya. Ini kok jadi gini ya punyaku. Kalian isi aja di sini informasi keluarga yang aku udah jelasin di video sebelumnya. Tentang deskripsi pekerjaan, kalian jelasin pekerjaan ayah kalian dan ibu kalian. Terus misalkan kalau berubah-ubah pekerjaannya, tinggal jelasin aja. Terus lagi udah berapa lama, kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah, deskripsiin seputar pekerjaannya kayak gitu. Gampang kan? Nah, kalau udah, kita lanjut ke nanti kalian akan mengisi informasi jumlah tanggungan keluarga. Nah, di sini yang diminta itu jumlah yang tinggal di rumah. Itu tergantung kalian mau masukin yang pokoknya yang di rumah kalian, entah siapapun itu yang tinggal dengan kalian masukin. Dan misalkan ada pertanyaan nih, misalkan dulunya itu kita tinggalnya itu 5 orang, dan sedangkan sekarang yang 2-nya itu udah
udah beda, udah pisah kakak. Nah itu nggak usah dihitung, ngapain gitu, yang udah nggak apa-apa, nggak usah dihitung kayak gitu. Jumlah saudara kandung, kalian isi saudara kandung pernah atau sedang kuliah, yang sedang kuliah dan yang sedang sekolah. Ini saudara kandung doang ya, yang seibu dan sebapak. Dan di sini ada daftar biodata saudara kandung kalau ada, kalau nggak bisa dilewat. Informasi rumah. Nah di sini informasi rumah kalian isi, dan seperti yang aku jelasin sebelumnya, jikalau misalkan dalam isian ini, dalam isian ini kalian dirasa kurang maksimal dalam pengisiannya, kalian boleh jelasin di kolom keterangan. Kayak gitu. Misalkan di sini nih, aku nomor 2, tahun perolehan rumah. Nah, 2014, dan kayak aku tuh pengen jelasin gitu. Nah, aku jelasin di keterangannya, yaitu awal punya rumah sendiri dikarenakan dulu masih ini salah ketikannya, typo, menumpang di rumah nenek kayak gitu. Dan yang selanjutnya kayak gitu. Nah, untuk NJOP per meter, misalkan kalau kalian nggak tahu, kalian boleh lihat di PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah di sana ada ya luas bangunannya juga, kalau nggak tahu di sana ada luas tanah juga ada di sana kayak gitu. Nah di sini kondisi rumah. Nah kondisi rumah sama seperti halnya yang sebelumnya. Kalau misalkan kalian dirasa kurang dalam penyampaian atau pengisian informasinya, kalian tambahin di keterangan. Misalnya nih nomor pertama, dinding ruang utama. Nah kondisinya itu di pilihannya itu cuman ada beberapa gitu kan. Nah di itunya ada di plaster dan dicat rapi. Nah keterangannya aku tambahin, sebagian dicat, sebagian juga tidak, soalnya nggak ada pilihan kayak gitu, jadi aku tambahin kayak gitu. Dan yang seterusnya kayak gitu ya. MCK penerangan dan telekomunikasi. Nah di sini sama halnya yang tadi, kalian isi aja sesuai yang kalian tahu. Oke, datanya lingkungan rumah, pasti kalian tahu lah ya, ini untuk ini mah gampang. Perabatan rumah tangga dan elektronik. Nah di sini ya, seperti yang tadi juga, kayak kalau kondisinya seperti apa, terus kayak kurang gitu, kalian tambahin di keterangan juga. Dan gak boleh kosong biasanya, ataupun kalau ada opsional ya kalau opsional boleh kosong kayak gitu. Di sini ada informasi sosial ekonomi keluarga. Nah, di sini kayak penentu juga sih sebenarnya ke ekonomi. Intinya ke ekonomi dan keadaan rumah sih. Pendapatan ayah, pokoknya masukin aja, bukan serah, emang sesuai yang kalian tahu dan data yang ada gitu loh. Nah, kepemilikan aset harta di sini kalian tambahin. Mana barusan? Oh ini. Sarana transportasi juga. Oke. Dan hal-hal yang perlu dilaporkan. Nah ini biasanya yang reguler mah nggak ada ya. Nah kalau kita mah ada. Kalau yang itu mah yang anak pendaftar KIP kuliah mahnya. Di sini kalau saran aku ya, untuk kalian yang memang membutuhkan KIP kuliahnya, kalian tuliskan aja, laporkan saja apapun yang kalian ingin laporkan mengenai keadaan keluarga kalian, perekonomian kalian, prestasi kalian, pendidikan kalian, dan segalanya kayak gitu. Kalau ada yang perlu dijelasin lagi ataupun yang perlu ditanyakan, boleh kalian komentar di bawah atau DM di admin 1 atau admin 2. Yaitu admin 2 tuh yang satu lagi, dan admin 1 aku. Oke, upload dokumen pendukung. Nah, ini juga pendukung banget ya untuk kita yang memang kurang mampu. Nah, di sini maaf suaraku. Di sini ada foto rumah tampak depan, kalian ya foto ya. Terus lagi ada rumah dari gang atau jalan masuk, dan panorama ruang tamu, foto dapur, foto ruang makan keluarga tengah. Itu pilih aja salah satunya, kalau itu ya pilih aja nggak apa-apa. Terus foto kamar mandi, foto halaman belakang, foto PKB, terus foto kakak, foto rekening listrik atau ya, yang token listrik ya, pembelian pulsa listrik 3 bulan terakhir. Nah misalkan nggak ada nih 3 bulan terakhirnya, nggak apa-apa, seadanya aja. Adanya 1 ya udah 1. Aku juga ini cuman 1. Soalnya hilang yang lainnya gitu. Terus lagi foto rekening air. Nah dikarenakan aku nggak ada foto rekening air dan telepon juga, aku fotonya sumber airnya gitu loh. Nah aku dari sumur, ya udah aku foto tuh sumur. Ataupun kalian boleh kalau misalkan mau buat surat keterangan, boleh pakai surat keterangan juga kayak gitu.
Nah, foto slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua kalian boleh buatin kalau memang nggak ada, bukan pegawai PNS ataupun pegawai-pegawai yang ada bukti gajinya. Nah, kalian boleh minta ke misalkan petani atau buruh, minta ke kelurahan, boleh dibuatin kayak gitu. Di sini dan ada foto nah aku lewat ya, kwitansi biaya pendidikan. Nah, ini misalkan si kwitansinya hilang nih, kalian boleh minta ke pihak sekolah, minta bantuan buat suket atau surat keterangan biaya pendidikan kalian selama 3 tahun di sekolah, ataupun suket beasiswa misalkan kalau kalian penerima beasiswa kayak gitu. Itu secara keseluruhan ya, dari mulai SPP awal kelas 10 dan juga uang DSP ataupun bangunannya kayak gitu. NPWP dan juga scan foto surat izin aku nggak isi karena nggak ada. Lewat organisasi pasti kalian tahu, dan peminatan nanti ketika di kampus. Nah, kalau kalian udah nanti finalisasi. Kalau udah finalisasi, kalian akan lanjut finalisasi data pokok. Nah, kalau udah nanti kalian bakal gini. Terus kalau udah finalisasi, kalau offline sih nanti akan data dan bayar tes kesehatan ya ini. Terus tesnya, terus lagi kalau udah, nah di sini kalian kirim kalau udah finalisasi kalian download Borang A1. Kalau udah di-download kalian isi hal-hal yang perlu diisi. Nah, kalian kalau biasanya nih di sini yang pas Borang A1-nya kalian ada pertanyaannya, kalian boleh komentar ya ataupun DM. Kalau bisa sih DM-nya di admin 2 ya. Soalnya aku sekarang agak sibuk dikit. Tapi gak apa-apa kalau memang mau ke aku, gak apa-apa. Nah, di sini kalian nanti isi Borang A1 itu gak diwajibkan semua diisi sih borangnya, soalnya kan lagi pandemi gini. Jadi kalian baca sendiri lah nanti kalau yang udah juga kan kayak gitu. Kalau udah dikirim ya udah tinggal nunggu pengumuman penetapan sambil menunggu ini ya. Nah, nanti akan adanya di pembayaran UKT di ini ataupun di sini juga gak bisa registrasi. Nah, di registrasi ya. Kalau apa namanya? Kalau udah penetapan nanti pengumuman golongan UKT. Kalian udah ya? Maaf, kalian udah golongan UKT udah ya yang SM Mandiri. Beda, maaf, sorry. Dan kalian, nah kalau misalkan nanti pengumuman kelulusan yang jalur mandiri itu yang KIP kuliahnya, nanti kalau lulus kalian akan terbebaskan SPI dan juga UKT-nya. Kalian akan jadi 0 itu, gak perlu bayar, dan kalian bakal mendapatkan biaya hidup dan juga biaya pendidikannya langsung dibayarkan ke instansi atau ke UNES langsung kayak gitu ya. Apa nih? Maaf, aku salah klik. Nah, di sini di registrasi. Nah, nanti kalian cek aja di informasi UKT. Nah, kalian akan dapat. Nah, kalau aku kan lolos diterima menjadi penerima KIP kuliah kayak gini ya. Nanti kalian gitu di sini pembayaran UKT, SPP atau SPI. Kayak gitu teman-teman. Kalau udah kalian udah deh jadi maba UNES, kalau udah registrasi udah deh. Kalian nanti bakal dapet itu kan. Oh iya, bentar. Di mana ya? Bentar. Di registrasi. Nah, kalian upload kelengkapan registrasi. Di sini nanti kalian ada R1, R2, R3, R sampai R4. Nah, R5 itu khusus untuk anak KIP kuliah. Nah, di sini kalian bakal upload foto, terus pemilihan ukuran alma mater jaket, dan juga upload ijazah dan kartu pesertanya SBM. Kalian yang jalur mandiri kan ya. Dan nanti kalian harus upload kembali dokumen-dokumennya itu. Dan bagi pendaftar KIP kuliah, kalian harus upload kartu peserta KIP kuliah ataupun kartu KIP yang kalian semasa SMA kalau punya. Kayak gitu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat penjelasan dari aku. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian masih bingung, kalian boleh DM. Kalau bisa DM-nya di
admin 2 cewek namanya Putri H. Oke, segitu mungkin video kali ini, semoga bermanfaat guys. See you next time, bye bye.